Halo semuanya, balik lagi di podcast kesayangan kalian, apalagi kalau bukan benar-benar pur anjing. Ya cuy, apa kabar buat kalian semua yang ada di rumah, yang lagi di sekolah enggak sih, ini udah malam sih. Pokoknya yang lagi nonton lah pokoknya. Yang lagi nonton, lu orang lagi apa, semuanya apa kabar? Gua harap semuanya baik-baik aja ya cuy, di tengah-tengah pandemi yang masih menjalan-jalan di area Indonesia. Masih bergerak lah. Masih bergerak walaupun beritanya udah mulai pudar. Yang dulunya penimbunan masker, sekarang penimbunan minyak goreng. minyak goreng cuy. By the Sekarang way, minyak buat apa menimbun minyak goreng cuy? Gua nggak tahu. Buat goreng sih yang pasti ya. Tapi ini kayaknya menggoreng-goreng perekonomian Indonesia cuy. Berarti nanti dulu kan kalau misalnya mau ke rumah pacaran bawa martabak, bawa sekarang bawa minyak gorengnya ini langsung goreng. direstui. Wah anjir. Kamu kerjanya apa? Gua satpam, cuman aku bawa minyak goreng. Bawa satu can anjing. Ya, tapi satpam kaya juga sih. Kayak tergantung apa sih juga. yang agak-agak nih, nggak salah pemulung, tapi pemulung banyak yang kaya cuy. Kayaknya semua pekerjaan itu sekarang bisa kaya deh. Tergantung sih. Tergantung nasib. aja lah ya. Tergantung nasib sama dia pinter nggak nyari peluang. Iya, soalnya sekarang kalau kita tuh nggak bisa mengkotak-kotakkan sebuah pekerjaan itu kayak misalnya buat orang yang di bawah itu enggak sih. Karena sekarang Karena kayak kasus yang baru-baru ini kan, yang seorang tukang parkir. Iya, tukang parkir. Gimana, apa kasus apaan tuh cuy? Yang DS. Oh iya. Tapi Kan itu berawal dari tukang parkir. Tukang parkir jadi tukang tipu cuy. Oke. Wah, hari ini kita seperti biasa tidak ada brand. Dengan Hanya ada Gamen dan para dewa yang selalu menemani walaupun kita tidak di endorse. Tapi kali ini kita ada kedatangan tamu baru, yaitu Rexona yang saset dan tutupnya hilang. Jadi buat yang pengen masuk boleh. Dan dinding juga masih kosong ya, kalau ada fan art juga boleh. Boleh lah kirim-kirim. Ya boleh lah kirim-kirim apapun yang kalian mau kirim, asal jangan barang aja. Jangan kondom. Tapi boleh sih di sini, asal jangan santet-santet aja lah cuy. Oke, langsung saja kita akan bahas tentang ekspektasi tak seindah realita. Anjay, langsung aja masuk ke pembahasan. Pertanyaan yang pertama dong. Pertanyaan yang pertama, apa ekspektasi terbesar lu ketika lu dewasa? Gue pengen jadi orang kaya. Nice banget. Pengen bagiin orang tua. Nice banget. Dan gak jadi beban negara dan keluarga. Cakep. Sesimpel itu aja. Simple. Udah kelar kita. Udah. 3, 2, 1 close the door. Udah langsung closing aja. Ya ekspektasi terbesar ya sebenarnya ekspektasi itu sesimpel itu aja. Iya sesimpel itu. Kita kan cuman ekspektasi kan ibarat kayak lu cuman berandai-andai ya. Iya sih iya. Ya syukur kalau kesampaian. Ibaratnya mimpi lah, your dream. Ya. Oke, langsung aja yang kedua cuy. Lanjut. Effort apa yang udah lu lakuin untuk mencapai ekspektasi itu? Gue masih belum ngerti, belum ada effort yang gimana ya, karena gue masih mencoba untuk mencari pekerjaan yang pas lah ya, yang menurut gue sesuai passion gue. Gue sempat kerja di salah satu perusahaan pialang. Dan ya karena itu iseng lah ya, coba iseng-iseng. Dan sekarang gue kerja di salah satu coffee shop atau tempat makan juga. Dan itu berawal dari bawah. Dan itu kalau untuk jadi kaya itu susah. Kalau gue punya mental pekerja. Oke, benar. Jadi ekspektasi lu kan kaya. Iya, ekspektasi intinya kaya. Pengen jadi orang kaya lah ya. Jadi orang kaya biar bisa bahagiain orang tua ya. Iya. Walaupun bahagia nggak semua tentang harta ya, tapi itu tai kalau, sih. itu bohong teman. Karena harta banyak gue bahagia cuy. Kalau lu punya banyak harta, lu bisa bahagia. Bisa cari kebahagiaan. Bullshit, kebahagiaan gak bisa dibeli itu bullshit. Emang benar, kebahagiaan gak bisa dibeli dengan uang. Tapi dengan uang lu bisa membuat sesuatu jadi bahagia. Iya benar. Gitu. Fucked up lah ini. Apa fake friend. Bodoh amat aja, yang penting banyak fake uang. Friend apa fake taksi. Oke. Dan
Lu sendiri? Ya gue lupa ya. Kalau gue sendiri effort apa yang gue udah lakuin buat mencapai, ya yang pertama ekspektasi gue kan tadi pengen jadi pemain bola aja. Tapi karena udah gagal itu jadi gue nggak ada. Gue sampai sekarang gue belum tahu sih apa yang harus gue lakuin. Karena ya sama sebenarnya. Karena jalan gue nih sampai sekarang gue masih optimis aja gitu. Nanti ntar pasti gue nggak mungkin gini terus. Gue optimis aja gue orangnya karena gue ngelihat potensi dari diri juga. Iya benar. Kita kan kadang sadar sama diri kan. Tapi kalau gue lihat dari gue sih gue yakin pasti ada aja gitu. Walaupun gue belum tahu apa yang harus gue lakuin. Karena kebanyakan kayak lu udah berekspektasi pengen jadi ini tapi lu tidak melakukan. Bukan dipatahkan, lu nggak ngelakuin sesuatu untuk mencoba. Oh iya. Gue yang pertama abis gue tahu itu kan gue langsung nggak main bola gitu. Main bola seadanya aja gitu. Main senang-senang lah ya. Ya, gue main bola sih, main bola yang lain. Ya jadi itu yang gue lakuin sekarang buat memenuhi ekspektasi gue adalah gue melakukan apapun yang bisa gue lakuin jadi ya. Termasuk yang pertama yang pasti gue harus tetap hidup. Still alive sebelum gue mendapatkan apa yang ingin gue dapat, apa yang ingin gue dapatkan. Yang pasti gue harus bekerja. Kemudian demi mencapai apa yang gue inginkan, yaitu menjadi orang yang bisa belanja tanpa melihat harga. Oke, nice. Itu menurut gue kerja doang nggak cukup. Iya benar. Kerja biasa doang itu nggak cukup. Kerja sebagai pekerja itu nggak cukup. Ya nggak cukup, tergantung kerjaannya juga sih. Tergantung tempat ya. Iya tergantung tempat. Kalau buat sekarang tempat dan jabatan. Ya tempat dan jabatan. Tapi kalau buat sekarang menurut gue itu belum cukup. Susah, ya. Agak susah. Jadi apa yang gue lakuin adalah buat video. Ya karena kebetulan passion gue juga. Gue itu dari SMA kelas 1 udah suka banget yang namanya ngedit. Buat musik atau apapun itu yang di entertain. Oke, nice. Gue suka semuanya. Walaupun kadang stres karena mikirin ide, tapi gue suka gitu. Dan sempet lu ikut lomba beatbox ya kan? Oh ya, beatbox gue juara 1 2019 solo tag team, gue udah juara semua jadi. Anjay sombong. Yes. Oke, lanjut. Jadi gue keluar dari itu ya, gue pengen sebenarnya sesimpel gini sih, gue pengen jadi sutradara atau gue pengen jadi artis gitu aja. Dan kenapa lu nggak mau mencoba balik lagi ke beatbox? Ya karena gue sadar di musik kayaknya gue kurang menikmati. Oh, kurang menikmati. Ya karena mungkin itu hal baru ya, waktu itu hal baru jadi gue sangat excited belajar ya. Okay. By the way gue waktu itu belum 1 tahun gue udah juara 1 intinya. Belum 1 tahun belajar, beda sama orang kan ada yang bertahun-tahun belajar nggak juara-juara tuh. Gue waktu itu bentar doang karena balik lagi ke ini karena kita menyukainya. Jadi kita berlatih itu dengan sungguh-sungguh. Dengan have fun lah ya. Ibaratnya lu main-main tapi lu dengan sungguh-sungguh. Ya, dan gua lagi mencari itu gua lagi mencari itu yang bisa buat hidup gitu. Ngerti enggak lu? Maksud gua pengen yang kemarin beatbox itu kan gua suka-suka. Tapi enggak bisa untuk hidup. Iya. Karena uangnya dikit, kecil. Hadiahnya kecil. Mungkin bisa uang banyak ketika lu terkenal di. Ya terkenal. Patokan gue juga ada satu youtuber beatbox. Tapi menurut gue belum apa ya. Kalau maksimalnya beatboxer itu cuma nyampe di situ. Gue nggak deh kayaknya. Oke. Gue pengen lebih. Lebih ya. Ya gue pengen lebih. Ada beatboxer itu di dunia dan di Indonesia itu ada yang gede ya. Ada satu orang paling gede. Apa yang gede tuh? Inilah terkenal. Namanya bukan. Gue pikir. Ya itulah intinya, dia itu lumayan bernama lah di beatbox tuh. Tapi kalau mentoknya kayak gitu gue nggak mau sih kayak. Oke, berarti lu pengen lebih lah ya. Gue pengen lebih karena gue ekspektasi gue dalam hidup tuh gue pengen serakah sih ya. Iya juga sih, tapi ya gue cita-cita gue terlalu gede cuy. Gue pengen nyekolahin orang yang nggak bisa sekolah. Gue pengen bangun rumah ibadah, semua rumah ibadah, nggak cuma agama gue. Intinya gue pengen punya rumah untuk nampung orang yang homeless. Tapi yang punya bakat apa yang nggak punya bakat? Intinya yang bertanggung jawab dan disiplin lah. Enggak yang memanfaatkan fasilitas itu tapi tuh dengan kayak kan kadang-kadang kayak homeless nih. Mereka kan udah biasa tinggal di luar kan. Mereka tinggal di mana aja udah tinggal tidur aja gitu. Tapi ya karena sifat malasnya kayak enggak mau cari. Padahal kalau walaupun homeless ya, kalau mereka mau berusaha, mereka bisa jadi seseorang kan. Dan karena mereka enggak mau ya hidup mereka jadi begitu. Itu dia makanya gue tuh kayak gue sebelum gue
dapatkan jalan untuk bikin itu, gue tuh udah mikir sampai gimana cara gue nyeleksi orang yang layak mendapatkan tempat ini. Kayak audisi ya. Iya, maksud gue tuh seleksi gini, gue tuh takutnya tuh yang dapat malah orang yang tidak tepat cuy. Oke. Kayak misalnya nih orang yang cuma numpang tidur. Kan maksud gue tuh gini, rumah itu tuh pengennya tuh bisa jadi buat ya lu nggak selamanya tinggal di situ cuy. Maksud gue tuh rumah untuk perubahan nasib gitu. Kayak walaupun lu homeless tapi ketika lu punya bakat lu bisa kembangin di situ. Ya maksud gue tuh gitu. Ya istilahnya gini lah, kayak rumah buat anak-anak yang sekolah dari kampung. Ya, anak-anak kampung yang sekolah ke kota gitu. Itu kan otomatis dia nggak akan selamanya tinggal di situ dan dia akan berkembang gitu. Ya saat dia berkembang dia pindahlah dari rumah itu dan rumah itu akan diisi sama orang yang baru lagi. Nah tujuannya seperti itu sih. Jadi kalau yang lebih kasarnya itu buat orang yang nggak punya rumah atau kehilangan rumah atau apapun itu yang merasa dirinya lost, bisa ke rumah itu tinggal, tapi dia dengan catatan yang pasti harus berkembang gitu. Dan harus lu bakal mencoba menanya dia, misalnya dia punya ketertarikan something, lu bakal ngarahin. Ya udah pasti cuy, karena akan dipastikan ini wah gila bentuknya aja belum ada tapi kita udah ekspektasi ya, kita mencoba kan ini episodenya khusus ekspektasi ya. Kita mencoba untuk menghalu lah ya. Menghalu dan menstrukturkan kehaluan itu. Jadi seleksinya udah pasti. Yang pertama itu udah pasti dia kenapa dia bisa, kenapa dia membutuhkan ini, udah backstory dia. Kemudian saat dia udah pindah ke situ sudah dipastikan diarahkan ke arah yang bisa entah disekolahkan atau entah dikasih pelatihan apapun itu yang buat dia bisa berpenghasilan sampai akhirnya dia bisa pindah. Bisa tinggal sendiri ya. Ya intinya itu kayak rumah sementara lu biar lu bisa berkembang lah. Bukan buat rumah selama-lamanya sampai lu tua kakek nenek gitu. Kayak ibaratnya jadi itu panti asuhan gitu lah ya. Ya kayak panti asuhan. Garis kasarnya kayak panti asuhan nih. Tapi lu nampung anak entah dari mana lu tampung dari situ dan bakal nanti ada orang tua yang bakal adopsi si anak itu. Ya bedanya ini bukan dia adopsi, bedanya dia yang mengadopsi dirinya sendiri gitu. Kalau keluar dari untuk mencoba. Kalau lu udah lulusnya gini lah. Lulusnya saat lu udah bisa tinggal sendiri. Lu udah ngerasa gua udah cukup nih di sini. Terima kasih udah memberikan fasilitas ini dan lu akhirnya pergi dengan lu yang udah sukses lah ya. Bahasa lembutnya tuh sukses ya. Jadi tuh rumah itu akan selalu terisi sama orang yang tepat ya, membutuhkan ya. Tidak, jadi bukan tempat buat stay sampai mati, enggak. Intinya gitu ya. Semoga lah ya cuy. Semoga ya, I hope. Dan kemudian yang ketiga, gila pertanyaan yang kedua aja udah pakai hati, sangat deep, berat ya, deep web. Apakah lu sudah merasa berhasil dalam memenuhi ekspektasi lu tersebut cuy? Kalau ibarat persen progres gue mungkin baru 1% kayaknya, masih jauh banget buat bisa dibilang sukses. Iya sih jauh. Nah gue masih tinggal bareng orang tua. Iya. Dan ya dari uang hasil gaji gue juga masih belum bisa membantu ekonomi rumah, jadi ya. Oke. Gua harap ya kedepannya bisa mencoba untuk membangun ekonomi yang lebih baik untuk orang. Amin Joy, amin. Dan kalau lu gimana tuh? Kalau gua udah berapa progres? Waduh, buat memenuhi ekspektasi kayaknya gue masih 1% juga sih, tapi nggak 1% deh, 2% lah. Lebih lah ya. naik satu. Okay. Kenapa gue bilang 2%? Karena yang pertama gue udah pernah punya barang apapun yang gue mau. Okay. Udah pernah, walaupun habis itu hilang. Ya namanya juga 2% ya cuy. Yeah. 2% itu kecil, berarti akan hilang saat membutuhkan uang BU. Akhirnya, tapi setidaknya gue sudah pernah merasakan itu. Dan ya sih masih dikit banget sih. Masih jauh lah, masih jauh banget. Gue masih, walaupun kerjaan gue lumayan lah ya. Lumayan mendekati UMR, tapi gue rasa bahkan gue udah pernah dapat yang UMR tapi belum bisa memenuhi kebutuhan gue sih, karena kayak gini ya, kalau menurut gua semakin gede uang lu semakin besar biaya hidup. Iya itu benar sih, itu benar. Kadang ketika lu dapat uang sedikit tapi lu bisa nge-manage uang itu supaya cukup. Iya, tapi gua tuh ngerasa
kayaknya uang gue tuh belum pas kalau gue belum bisa nahan sampai 1 bulan. Oke. Ya kalau udah gue bisa dapat apa nggak sih? Ya gue dapat nominal nih berapa sih yang 1 bulan nih gue masih ada sisa. Udah ada apa beratnya udah ada hitungan tetap lah ya. Hitungan tetap yang 1 bulan tuh ada sisa. Pasti gitu. Habisnya segitu terus. Ya kan? gue belum dapat itu sih. Jadi mungkin ya benar sih kata lu waktu gue dapat yang UMR itu banyak sih karena gue ambil motor langsung cuy. Iya kan? Gue langsung ambil motor ya. Ya dan sedangkan yang sekarang ya kayak gini lah upgrade barang-barang yang pasin lah itu ya. Jadi ngepas lah. Jadi kita langsung aja ke pertanyaan yang ini kayaknya nggak terlalu panjang deh. Nggak terlalu panjang sih kayaknya karena ini bulan puasa juga kan. Jadi kita perlu banyak istirahat juga. Kita kasih konten yang dibilang berat, cukup berat, dibilang ringan ya lumayan ringan. Ya setidaknya lu ada inilah untuk didengar supaya juga pikiran lu makin lebih terbuka. Ya pikiran lu makin terbuka dan kita juga terbuka. Apanya tuh? Pikirannya. Oke. Kapan lu baru sadar kalau ekspektasi lu tidak sesuai dengan yang lu dapat? Itu udah pasti ketika gua lulus sekolah. Iya sih. Ini harusnya ini sih kan apa? Saat kita sadar itu sudah pasti kondisi kita udah dewasa dong. Ketika lu udah terjun yang namanya dunia kerja, iya. Di situ lu bakal sadar kalau untuk menjadi kaya itu tidak semudah lu balikin telapak tangan. Iya bener banget. Dan ya karena kan kayak ibaratnya lu pengen gaji lu tamat sekolah nih, lu pengen langsung punya gaji ratusan juta itu impossible sih anjir. Kecuali lu punya turunan gitu lah. Kecuali tinggal ngejalanin aja anjir. Misalnya orang tua lu backstory-nya koruptor. Bukan. Jangan koruptor. Gue kira koruptornya. Misalnya pengusaha lah ya. Ibaratnya kita kasih contoh misalnya lu anak dari Mark Zuckerberg ya. Anjay. Nah, kan dia udah perusahaan nih, lu anaknya, dan ibaratnya perusahaan itu bakal pasti jadi punya lu. Iya. Suatu saat nanti berarti. Iya. Lu udah ada penghasilan yang gede lah. Ya oke. Kayak gitu sih mungkin menurut gue kayak gitu. Ya kalau gue itu ya gini. Gue tuh kan lumayan sulit buat memenuhi kebutuhan gue sendiri. Lumayan sulit tapi buat hidup cukup lah. Buat memenuhi kebutuhan kayak gue pengen beli ini, pengen beli itu kan agak susah tuh. Jadi gue pernah berpikir kayaknya gue kerja aja lah ya. Sekalinya gue kerja waktu SMA, gue tuh posisinya masih sekolah, terus gue kerja ternyata susah anjir cari duit aja. Terus ekspektasi tidak sesuai dengan yang gue dapat, udah pasti nggak sesuai lah. Karena dulu gue mikirnya gini. Ketika kecil kan, kecil. Ya karena gue mikirnya itu dulu yang pertama, kenapa gue masih kerja? Wah gaji gue ecek-ecek nih, mungkin karena gue masih sekolah aja. Sampai akhirnya gue pikir wah mungkin abis sekolah nih, abis SMA nih gue pasti dapat kerjaan bagus nih. Abis lah SMA sama aja cuy. Tetap aja ya. Naik dikit doang. Naik dikit doang sampai naik. Akhirnya gue mikir lagi, wah enggak sih, mungkin gue harus kuliah sih. Iya. Ya kayaknya gue kuliah, gue baru lulus nih baru ini. Dan masih aja gue di sini. Sama aja ya kan. Berarti cuman ya tapi ada sih naik dikit ya, sesuai, walaupun ijazah itu penting sih cuy. Walaupun istilahnya waktu itu gue nggak lulus, waktu itu gue belum lulus SMA, gaji gue tuh di bawah sini. Sekalinya gue lulus SMA segini, sekalinya gue sekarang udah lulus kuliah segini, lumayan lah. Tapi belum ada progres setelah lulus kuliah sini. Tapi kalau menurut gua ijazah itu tidak selamanya penting. Karena ketika lu bisa manfaatin peluang, gua rasa tamatan SD aja kalau dia tahu cara mencari peluang, dia bakal bisa ngasilin jutaan daripada orang yang gajinya sama itu. Cuman ya istilah tuh, maksud gue tuh ijazah itu penting bagi lu yang pengen hidupnya aman lah. Itu udah paling aman aja, aman ya. Yang hidup aman tuh rumusnya gini ya. Rumusnya lu lulusan, lu ada gelar, hidup aman, lu jadi PNS, udah itu hidup aman. Tapi ya aman sih hidupnya, cuma gitu-gitu doang. Tapi ya gaji lu segitu-segitu aja. Ya susah buat lu, karena saat lu ngerasa hidup lu aman dan uang lu cukup, lu ngerasa cukup aja gitu, lu nggak akan nggak akan berkembang ya menurut gua. Kalau lu mau berkembang lu harus serakah lah ya. Harus serakah itu ada baiknya juga cuy. Akan memaksa diri lu. Maksudnya serakahnya bukan kayak something yang buruk ya. Ya yang bagus itu. Something kayak misalnya gaji gue kurang nih, kayak gimana nih caranya gue bisa dapetin uang banyak
tapi nggak ngerugiin orang gitu ya kan. Ya bener. Serakahnya kayak gitu. Kayak kita sekarang lah. Kita sekarang nih walaupun sebenarnya kemarin kita startnya cuma dari HP dan tripod, tapi kita kan pasti pengen, wah masa kualitas kita gini sih. Jadi kita harus upgrade serakah ke dalam bentuk yang membangun ya. Membangun kayak lu lihat temen lu pakai iPhone 11, iPhone 12. Gimana cara gua dapetin iPhone 11 dengan gaji gua segini? Itu pasti butuh lama ya. Ya. Ketika lu udah dapat, orang bakal naik lagi kan, udah ganti lagi kan. Ya, at least lu dapat juga. Gimana cara lu dapetin itu dengan cepat tapi ya lu jangan sampai nyuri juga. Ya jangan sampai nyuri dan open BO. Oke, kayak ya lu cari peluang lah, misalnya lu bikin usaha sendiri, lu jualan makanan. Intinya lu jangan micet lah. Oke. Karena nanti ada yang manggil biasanya. Coba. Oke, lanjut. Sekali aja gitu. Oke, lanjut kayak. Sekali aja. Oke, langsung pertanyaan terakhir cuy. Wah gila, cepat kan, cepat banget. Ini konten ringan-ringan aja. Karena kalau gue yakin kayak ke video kemarin, tapi video kemarin lumayan sih progresnya. Walaupun itu video terpanjang gitu, Enggak terpanjang sih, lumayan lah. Enggak, maksudnya untuk saat ini. Untuk saat ini itu yang lumayan itu yang terpanjang sih, 50 menitan ya. Karena sebelumnya kemarin quarter life crisis 46. Ini yang ini? Itu 48. Oh 48 ya. Oh udah gua cut sih. Iya benar enggak dijawab. Oke, langsung yang terakhir, pelajaran apa yang lu dapat dari ekspektasi? Jangan terlalu berekspektasi tinggi sama sesuatu. Oke. Dan gimana ya? Jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi, karena kalau lu semakin lu berekspektasi, semakin lu kayak ibaratnya lu merasa nyaman di zona itu, dan ketika lu udah terjun di kenyataan, lu pasti akan jatuhnya. Ya, dan berujung dengan kekecewaan. Ya. Makanya ya berekspektasilah sewajarnya kayak lu berekspektasi lu pengen punya motor, ya oke, ibaratnya itu masih wajar buat masih dalam cangkupan lu lah. Karena dengan gaji sekian lu masih bisa untuk berekspektasi gua pengen punya motor ini nih, yang ibaratnya yang lumayan lah harganya kan. Tapi nggak mungkin kayak kerja lu sebagai seorang misalnya mohon maaf nih ya, kayak misalnya apapun lah yang gajinya kecil lah. Gajinya standar di bawah UMR, lu pengen punya Lambo kan nggak mungkin. Iya sih. Jam Rolex kan nggak mungkin. Mungkin lu mampu beli tapi lu nggak mampu bayar pajak. Iya, karena pajaknya gede juga kan. Pajaknya kan gede juga. Kan nggak mungkin lu cuma udah beli ya udah. Yeah. Lu nggak mikir pajak ya kan. Soalnya gue ngeliat banyak gini cuy, banyak orang punya mobil mahal. Yang pertama jarang bayar pajak, yang kedua nggak ada asuransi. Padahal seharusnya kalau kita punya barang mahal itu kita harus ada asuransi. Harus ada asuransi. Iya. So jadi ya jangan terlalu berekspektasi tinggi terhadap sesuatu lah, supaya lu nggak terlalu jatuh ketika lu udah dihadapin kenyataan yang ada. Oke. Yang pahit. Bahasa kasarnya itu pahit. Tidak sesuai dengan apa yang kamu mau cuy. Karena kan kayak kenyataan itu kejam. Waktu kecil lu lihat tentara nih kan, misalnya lu lihat orang tentara nih keren gagah. Itu ketika lu udah mencoba, itu katanya tesnya agak segampang ya. Tapi ketika lu udah coba tesnya dan itu yang nggak segampang yang orang pikir. Ya ada sedikit cerita ya dari gua sebenarnya. Kayak nilai gua agak lebih tinggi sedikit dari teman gua. Dan kalau misalnya ibaratnya lu di ranking kan, itu kan ada ibaratnya kayak yang diterima nih 20 orang lah ya. Dan gua di 20, dia di 21. Dan gua nggak tahu kenapa dia lolos tapi gua enggak. Lolos ke untuk lanjut ke pusat tes pusat. Jadi ya kayak ibaratnya lu bisa menuhin ekspektasi lu ketika lu udah perjuangan lu ataupun usaha lu itu udah maksimal. Misalnya lu lu berekspektasi pengen jadi seorang PNS atau tentara atau segala macam. Tapi sebelum mencapai itu lu udah mulai ya latihan, belajar segala macam ya, supaya nanti ketika lu udah ikut tes lu udah tahu apa yang harus lu lakuin. Berjuang dari awal, sudah prepare lah. Prepare yourself. Persiapan. Ya, benar-benar. Kalau gue, pelajaran apa yang gue dapat dari ekspektasi ini adalah ya berekspektasi itu boleh cuy, cuman lu harus ngerti yang namanya bertahap. Jadi misalnya anggap gini, kita berekspektasi pengennya jadi orang kaya miliuner.
Berekspektasi jadi miliuner boleh banget, tapi lu harus nge-step by stepin. Jangan lu langsung tiba-tiba pengen jadi miliuner, kalau nggak bisa jadi lu udah bunuh diri. Nggak kayak gitu sistemnya jadi. Kalau lu ingin jadi miliuner, yang pasti yang pertama lu harus berekspektasi gua harus berpenghasilan 2,5 misalnya. 2,5 juta. Sekalinya lu udah nyampe di 25 juta, lu berekspektasi lagi. Gimana cara buat gua naikin gaji ya, gua? Bener. Jadi itu ekspektasi itu fungsinya ekspektasi itu kan ini sebenarnya garis besarnya ini kan apa? Kayak halu gitu kan. Ya, haluan kita kan. Halu kita pengen jadi impian apa? Lah. Impian ya. Ya jadi tuh saran gue tuh bermimpi lah yang tinggi, tapi lu harus cari anak tangganya juga. Jadi bertahap, ada prosedurnya. Prosedur ya bertahap. Jadi saat lu nggak nyampe yang paling atas, setidaknya lu ada mimpi-mimpi kecil lu yang udah bisa bahagiain lu. Ya, harus gitu. ada goals kecil lah. Karena kalau goals lu cuma satu dan itu yang paling gede, saat lu nggak dapat, lu bakal kecewa, hancur sehancur-hancurnya cuy. Jadi lu udah ditinggiin kan, udah hampir mencapai kan, nggak langsung misalnya lu udah langsung berekspektasi lu gue pengen jadi miliuner nih kan. Iya. Tapi tiba-tiba lu nggak tahu dapat dari mana rezeki kan. Iya. Dapat nih langsung nih udah jadi miliuner nih. Udah hampir. Udah hampir almost ya, sesuai. Tapi ternyata duit yang lu dapat itu jatuhnya bukan duit lu. Iya, duit dari afiliator. Jadi mau nggak mau lu jatuh lagi kan karena lu miss the process the process kan. Iya, bener. Melalui proses itu langsung naik ya, lu jatuhnya langsung boom, langsung datang ke podcast Dendigo. Ya intinya gitulah cuy. Kenapa gua bilang harus ada ekspektasi ada harapan-harapan goal kecil itu, karena kalau lu cuman satu goals itu lu harus misalnya anggap lu pengen 1 miliar, goals lu 1 miliar, tapi sebenarnya lu punya uang 900 juta. Tinggal 100 juta lagi lu dapat 1 miliar. 100 miliar. 1 miliar. Tapi karena lu enggak ada goals kecil itu, jadi lu enggak bersyukur. Kalau lu punya goals kecil kan, jadi setidaknya lu lu sadar lu tuh udah stage S9 gitu. Tinggal final stage kalah udah lah, enggak apa-apa. Yang penting dari 1 sampai 9 gua udah. Dan ketika misalnya gini nih, kalau kan tadi kan kita nyebutnya miliarder ya. Lu udah ngelewatin step by step nih, udah sampai udah jadi miliarder lah. Dari bawah udah naik ke atas. Terus ketika lu jatuh, lu udah tahu, walaupun lu jatuh lu udah tahu step gimana gua biar bisa gua balik lagi ke atas. Biar lu nggak gila. Jadi lu udah tahu yang kenapa bagaimana gua naik ke atas yaitu gua harus ngumpulin 2,5 dulu, habis itu gua ngumpulin 3,5 dulu. Jadi saat lu dapat 2,5 pun lu nggak stres gitu. Jadi begitulah cuy buat hari ini ya, semoga videonya sangat membantu ya cuy. Dan walaupun mungkin kalau ini bahasanya agak ribet ya. Agak ribet dan jadi dengarkan agak perlahan atau diulang-ulang lah ya. Ya sebenarnya gua ngomong gini juga gue kadang agak pusing sih, mau meledak kepala gue karena ini kontennya lumayan berat sih. Ekspektasi karena kita belum mendapatkan posisi teratas yang kita inginkan, jadi kita nggak bisa kayak seolah-olah ngasih motivasi kita gitu. Masih kayak nih sekarang nih goals kita untuk mencoba sampai 1.000 subscriber. Ya goals kita 1.000 subscriber. Tapi kayaknya 1.000 terlalu tinggi, mungkin 100 dulu. 100 lah. 100. Udah 100 nanti naik ke 500, terus naik ke 1.000 baru. Kalaunya kita udah nyampe, mungkin kita akan pasti bahas lagi lah gimana proses kita nyampe ke situ ya pasti. Cuman karena kondisinya sekarang belum, jadi ya hampir hampir sih. Perjalanan ya. Ini perjalanan yang gua maksud. Kayak kita ini kan saat memulai podcast ini gua tuh udah bilang ke Arifin kan. Mungkin podcast kita ini bisa mentok di 100.000 subscriber atau ratusan ribu lah, nggak bisa dapat golden play button. Tapi setidaknya tuh kita udah ini udah lewatin sadar itu maksudnya sadar kayaknya nih podcast kan bukan yang konten yang terlalu rame juga kan. Ramenya tuh ada orang-orang tertentu lah yang buat yang kayak kita ini mungkin agak susah, karena gua tuh ya pasti nge-research lah ya, nge-research para podcaster terkenal di Indo ya, yang nggak terlalu, ternyata itu nggak segede namanya. Tapi ya nggak memungkinkan juga. Ya nggak memungkinkan juga. Jadi tuh kita jangan terlalu. Ibaratnya kita udah pandangan ke depan, tapi ya ke depannya lagi belum tahu. Ya intinya tuh saat ini tuh ya paling tinggi itu saat ini silver lah, paling tinggi itu. Tapi kalau buat goals mininya yang pasti pertama 100 subscriber 100, dan kemudian 500, sampai bisa dimonetisasi. Itu yang paling awal cuy.
Jadi saat kita tidak nyampe di 100.000 subscriber pun nggak masalah karena kita udah mencapai yang namanya monet. Udah mencapai target lah. Ya target dah monetisasi. Oke. Jadi semoga kalian semua paham dengan apa yang kita omongkan dari tadi, karena jujur gue aja pusing. Karena gue juga pusing nggak tahu mau ngomong apaan. Jadi ya apa yang di otak gue coba omongin aja lah. Ya, coba. Dan buat kalian yang ada saran buat bikin apa gitu, boleh tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa buat follow Instagram official. Ada di bawah. Ada di bawah, tapi gue nggak tahu gue ngedit. Pokoknya ada di bawah. Ada di bawah lah pokoknya. Atau lu tulis lah, gampang bah. podcast14@gmail.com lah gitu. Itu email ya. Itu email coba. Instagramnya gitu juga intinya podcast14. Ada lah podcast pasti. Oke. Ya. Dan ya gue harap lo semua suka dengan video ini, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman lu supaya, dan juga klik tombol lonceng supaya lo gak ketinggalan video-video baru. Oke. Thank you. Bye. Alhamdulillah.